Apa sih sebenarnya sholat itu? Mengapa begitu diwajibkan sampai-sampai menjadi amalan pertama yang dihisab setelah kiamat? Dan di mana letak kesadaran sholat kita hari ini berada? Prinsip dasar pemahamannya dimulai dari sini. Allah tidak pernah membutuhkan ibadah manusia, tapi manusialah yang membutuhkan keterhubungan dengan Allah. Kenapa? Inilah pertanyaan yang berkaitan dengan asal-usul. Karena siapa sih kita sebenarnya? Kita ini bukan manusia. Ini tuh hanyalah casing, hanyalah avatar dalam sebuah permainan yang dinamakan dunia. Dan Allah tahu bahwa kita tuh akan terjebak dalam avatar ini. Itulah kenapa turun surah Ali Imran ayat 14 yang menjelaskan secara gamblang bagaimana dunia ini bekerja. Dan itu juga yang menjelaskan mengapa kita lupa pada asal-usul kita. Kata kuncinya ini nih, ilusi. Pada akhirnya, ketika seseorang sudah terjebak dalam avatarnya, dia akan mengalami tiga hal ini. Yang pertama adalah mengira bahwasanya dirinya adalah peran, bukan kesadaran. Aku adalah pekerjaanku, aku adalah statusku, aku adalah pencapaianku, terjebak pada identitas fisik. Yang kedua, dia akan menggantungkan rasa aman pada hal-hal yang bersifat fana. Uang dan materi menjadi sumber ketenangannya, pasangan menjadi penopang jiwa, dan rencana menjadi sandaran hidup. Lalu yang ketiga, yang paling berbahaya adalah terjebak pada ilusi kontrol. Dia merasa bahwa dirinya harus mengontrol segalanya. Bahkan ada yang paling parah, dia itu tidak hanya ingin mengontrol hidupnya sendiri, tapi juga ingin mengontrol hidup orang lain, hidup pasangannya, hidup anaknya, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian sholat menemukan perannya. Bukan sekedar ritual sesembahan, tapi momen kita melepaskan diri kita dari avatar ini, menghubungkan dengan sang sumber, dan mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Ingat nggak perjanjian kita dengan Allah semasa di alam ruh? Apa pertanyaan Allah? Alastu birobbikum. Bukankah aku ini Robmu? Apa itu Rob? Rob itu bukan sesembahan, tapi sumber yang merawat, menumbuhkan, mencukupkan, menyembuhkan, dan mengarahkan. Sejak awal, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan makhluk dengan sesembahan, tapi hubungan ciptaan dengan Sang Pencipta. Dan setiap kali kita sholat, setiap kali kita terhubung, kita mengingat kembali perjanjian awal ini. Setidaknya ada 5 kesadaran dalam sholat. Yang pertama adalah kesadaran jasad. Di sini sholat baru sebatas gerakan. Tubuh hadir, bacaan terlafal, rukun terpenuhi. Naik ke kesadaran akal, sholat mulai berlaku sebagai orientasi kesadaran. Di mana di sini akal berfungsi untuk mengarahkan kembali orientasi kesadaran dari dunia menuju ke Rob. Naik lagi ke kesadaran hati, ini adalah titik kusyuknya. Sholat tidak lagi bermakna kewajiban, tapi kehadiran hati pada ruang pertemuan dengan Allah. Dan puncaknya adalah kesadaran ruh. Sholat tidak lagi dilakukan, tapi terjadi. Karena yang sholat bukan lagi tubuh dan juga pikiran, tapi ruh yang menghadap ke Rob. Hingga akhirnya, ketika sudah mencapai kesadaran ini, disitulah sholat akan menjadi kesadaran hidup. Sholat tidak berhenti di sajadah, tapi berjalan bersama hidup, mengarahkan hidup, membimbing hidup, menuntun hidup. Dan titik sholat sebagai kesadaran hidup inilah yang menjadi wujud nyata dari kita menjaga perjanjian awal kita dengan Allah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mengalami kiamat.